Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Vincent Aldi dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pasca Presiden Joko Widodo resmi membentuk Badan Gizi Nasional beberapa waktu lalu, anggota DPR RI periode 2024-2029 Agung Widiantoro mengatakan persoalan gizi nasional kini akan ditangani secara khusus oleh Badan Gizi Nasional. Menurutnya, hal ini penting agar tidak terjadi lagi saling lempar tanggung jawab antara kementerian dan lembaga. Pasca Presiden Joko Widodo resmi membentuk Badan Gizi Nasional beberapa waktu lalu, DPR RI meminta pemerintah memanfaatkan badan ini untuk menyelesaikan permasalahan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anggota DPR RI periode 2024-2029 Agung Widiantoro mengatakan, persoalan gizi nasional kini akan ditangani secara khusus oleh Badan Gizi Nasional. Menurutnya hal ini penting agar tidak terjadi lagi saling lempar tanggung jawab antara kementerian dan lembaga. Selain itu, pemerintah telah menganggarkan 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Karenanya pembentukan Badan Gizi Nasional penting untuk memastikan pemenuhan gizi kepada anak peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kita mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mengadopsi beberapa tujuan-tujuan utama. Salah satunya adalah keinginan kuat untuk bagaimana meningkatkan gizi anak-anak sekolah melalui kebijakan program makan bergizi gratis. Itu sudah kita anggarkan. Lalu yang lebih menarik lagi, supaya tidak terjadi dikotomi atau tarik-menarik antara beberapa sektor kementerian yang menangani itu, ada keinginan kuat untuk ditangani sendiri oleh sebuah lembaga. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, badan ini akan bertugas melakukan koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerjasama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Andri dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT mengalami kelebihan kuota LPG 3 kg. Komisi 7 meminta Pertamina dan pemerintah berkomunikasi aktif untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan anggota Komisi 7 DPR RI, Ratna Juwitasari, meminta pemerintah dan Pertamina Nomor 5 wilayah Jatim Balinus segera melakukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan LPG masyarakat. Wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT mengalami kelebihan kuota LPG 3 kg. Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina dan pemerintah berkomunikasi aktif untuk menyelesaikan persoalan ini. Keduanya harus memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah Jatim Balinus terpenuhi, namun tetap menjaga ketahanan stok energi nasional. Tinjau langsung pasokan BBM dan LPG di Surabaya, Jawa Timur, anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwitasari meminta pemerintah dan Pertamina Nomor 5 wilayah Jatim Balinus segera melakukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan LPG masyarakat. Keduanya harus memastikan kelangkaan dan lonjakan harga LPG tidak terjadi, khususnya di wilayah ini. Sementara itu, Ratna memastikan ketersediaan BBM telah tercukupi hingga beberapa pekan ke depan, khususnya BBM dengan RON yang tinggi. Persediaan kita khususnya untuk yang RON tinggi, yang turbo itu ada di 67 hari. Semoga ke depan kita bisa mendorong supaya negara memiliki buffer sendiri. Kalau selama ini kan yang memiliki buffer hanya Pertamina gitu. Ini tadi ada sedikit keluhan gitu ya dari teman-teman Pertamina bahwa saat ini distribusi LPG-nya sudah over kuota begitu. Kami meminta kepada pemerintah kalau ini sudah menjadi kesepakatan ya tolong segera diselesaikan supaya Pertamina secara pelayanan bisa terus mensupport masyarakat, namun secara B2B dia juga tetap aman gitu. Hingga akhir tahun 2024, penyaluran LPG untuk regional Jatim Balinus diperkirakan mengalami kelebihan sebesar 1,8 juta metrik ton atau 2,3% dari kuota yang telah ditentukan. Secara khusus, Provinsi Jawa Timur diperkirakan mengalami kelebihan kuota hingga 1,4 juta metrik ton atau 1,2% dari kuota tahun 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan.
Terus berjuang bagi kemerdekaan Palestina, upaya diplomasi Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI diapresiasi dan dikagumi Parlemen Dunia. Pada forum-forum internasional, DPR RI terus menyuarakan penghentian serangan Israel ke Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Terus berjuang bagi kemerdekaan Palestina, upaya diplomasi Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI diapresiasi dan dikagumi Parlemen Dunia. Perjalanan panjang memperjuangkan Palestina ini dimuat BKSAP DPR RI dalam buku berjudul Membela Palestina yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Ketua BKSAP DPR RI periode 2019-2024 Fadlizon mengatakan, Indonesia merupakan negara pertama yang membela Palestina dalam forum parlemen negara G20 di New Delhi pada tahun 2023 lalu. Tak berhenti di situ, pada forum-forum internasional lainnya, DPR terus menyuarakan penghentian serangan Israel ke Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Fadli menyebut, saat ini DPR memiliki posisi strategis dalam Forum Parlemen Dunia atau IPU, karenanya buku Membela Palestina menjadi catatan penting tentang diplomasi parlemen Indonesia di dunia. Kita yang pertama waktu itu bicara di forum P20 di New Delhi tentang bagaimana bisa menghentikan perang. Jadi baru berjalan 5 hari, baru berjalan 2 minggu kita sudah bicara di Parlemen Eropa. Sudah bicara tentang kejahatan perang, sudah bicara tentang genosida karena memang sudah banyak perempuan dan anak-anak yang dibunuh. Bagaimana perwakilan dari Parlemen Eropa mengatakan yang ngebom rumah sakit itu bukan Israel, tapi pihak Hamas sendiri. Saya berdebat waktu itu dengan Daniel Kaspari dari Ketua Parlemen Eropa yang mewakili ASEAN. Dan saya bilang tidak mungkin, itu udah pasti yang melakukan itu Israel. Dan akhirnya terbukti. Selain itu, BKSAP DPR RI juga meluncurkan 3 buku lainnya yang berjudul Membumikan Isu Internasional, Memulihkan Myanmar Menjaga ASEAN, serta Diplomasi Parlemen di Tengah Gejolak Dunia. Fadli berharap buku ini bisa disebarluaskan sebagai salah satu catatan diplomasi Parlemen Indonesia di dunia internasional. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. 1 Oktober 2024, suasana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dipenuhi semangat baru seiring dengan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029. Para wakil rakyat dari berbagai daerah pemilihan resmi dilantik, membawa harapan baru bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, salah satu anggota DPR RI dari Papua Tengah, Sudeson Tandra, mendorong peningkatan konektivitas transportasi di wilayahnya untuk membuka keterasingan dan memudahkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan anggota DPR RI Slamet dari fraksi PKS mendorong pengembalian fungsi badan legislasi sebagai lembaga sinkronisasi undang-undang dan memastikan bahwa undang-undang atau revisi undang-undang yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Oktober 2024. Suasana di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta dipenuhi semangat baru seiring dengan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029. Para wakil rakyat dari berbagai daerah pemilihan resmi dilantik, membawa harapan baru bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Para wakil rakyat diharapkan mampu membawa perubahan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari seluruh pelosok negeri. Salah satu anggota DPR RI dari Papua Tengah, Sudeson Tandra, mendorong peningkatan konektivitas transportasi di wilayahnya untuk membuka keterasingan dan memudahkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bicara Papua pada umumnya dan Papua Tengah pada khususnya, ya, ada banyak sekali masalah. Ya, satu, masalah pendidikan. Ya kan, ini pendidikan paling penting. Yang kedua, masalah kesehatan. Yang ketiga, masalah transportasi. Karena transportasi ini bisa membuka keterasingan kan. Dan yang keempat, masalah anggaran. Anggota DPR RI Slamet dari fraksi PKS mendorong pengembalian fungsi badan legislasi dan memastikan bahwa undang-undang atau revisi undang-undang yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Terkait dengan DPR kemarin yang kemudian harus kita perbaiki periode ini, yang pertama mengembalikan fungsi legislasi, kita fokus kepada prolegnas. Target-target tahun kemarin banyak prolegnas yang memang belum tercapai, sehingga ini yang kemudian harus kita perbaiki performa ini. Andi Yuliani Paris, anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan II, berkomitmen mengawal revisi undang-undang yang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Ia mencontohkan revisi Undang-Undang Migas dan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang masih terhambat. Padahal keduanya sangat penting bagi penerimaan negara dan pengaturan lifting minyak. Ternyata dalam perjalanannya waktu 5 tahun itu tidak cukup untuk merumuskan ataupun menyelesaikan RUU. Contohnya di Komisi 7, RUU tentang energi baru terbarukan itu kan sebenarnya sudah selesai pembahasannya. Tapi ada beberapa pasal yang belum selesai, yaitu terkait dengan power wheeling, dan kedua terkait dengan TKDN. Setelah prosesi pelantikan, DPR RI menggelar rapat paripurna untuk menetapkan pimpinan DPR RI periode 2024-2029. Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI dengan wakil-wakilnya Adis Kadir, Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam jumpa pers, Puan menyatakan bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi secara kolektif dan kolegial, membuka selebar-lebarnya ruang aspirasi rakyat, serta menindaklanjutinya sesuai dengan skala prioritas. Si rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR, dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut. Nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung. Itu. Penetapan pimpinan DPR RI ini disambut positif oleh Nanang Samudra, anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat II, yang berharap pimpinan DPR terpilih bisa mengayomi seluruh anggota DPR dan bekerja maksimal demi kepentingan rakyat. Bisa segera terpilih ketua, wakil ketua yang memang menjadi idaman kita. Artinya tidak ada ribut, bisa mengayomi anggota, dan paling penting bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ledia Hanifa Amalia, anggota DPR RI dari fraksi PKS berharap pimpinan DPR RI yang baru mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih optimal, serta menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara DPR dan pemerintah. Ya, mudah-mudahan pimpinan DPR periode 2024-2029 ini bisa menjadi
pimpinan yang membawa DPR kepada sebuah langkah ya lebih jeli dalam pembahasan undang-undang, kemudian bisa kondusif dalam mengelola pengawasan, legislasi, anggaran, dan juga bisa mengawal kerja pemerintahan. Dengan pelantikan dan penetapan pimpinan baru ini, DPR RI periode 2024-2029 diharapkan mampu meningkatkan kinerja legislasi serta memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Masyarakat Indonesia kini menaruh harapan besar agar para wakil rakyat dapat memperjuangkan aspirasi mereka dengan lebih baik. Perjuangan anggota Dewan diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan Indonesia dalam 5 tahun ke depan, dengan fokus utama pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang inklusif. Selamat bekerja para anggota Dewan, DPR baru, harapan baru. Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 telah resmi dilantik. Aksi-aksi dari anggota DPR RI periode 2024-2029 dalam memperjuangkan aspirasi dapil sangat dinantikan oleh publik. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17 pemirsa, salah satu komitmen anggota DPR RI mendatang dari Dapil Riau 1 yakni Ahmad fokus pada pengembangan infrastruktur di Riau dan pengentasan kemiskinan. Untuk membahasnya berikut laporan dari rekan kami Nazia Sudirja langsung dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa 580 anggota DPR RI telah dilantik. Dan seperti diketahui bahwa pada Senayan Jakarta kali ini sangat banyak wajah-wajah baru yang menghiasi kompleks Parlemen DPR RI. Oleh karena itu pemirsa, untuk mengetahui seperti apa gagasan dan juga ide yang dibawa oleh para anggota baru ini ke Senayan Jakarta, kami akan berbincang dengan salah satu anggota DPR RI yang baru juga dilantik, yakni Bapak Ahmad dari fraksi Demokrat dari Dapil Riau 1 ya Pak. Baik Pak, terkait dengan visi misi yang ingin Bapak bawakan ke Senayan kali ini seperti apa nih Pak? Pertama tentu bersyukur pada Allah SWT pada tanggal 1 Oktober 2024 kemarin kami dilantik untuk kedua kalinya. Bersyukur karena Allah memberikan rahmatnya, hidayah kepada saya. Yang kedua tentu saya berterima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat Riau yang telah memberikan amanah kepercayaan untuk 5 tahun ke depan untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Riau, khususnya Riau 1. Nah, sesuai dengan sumpah janji yang kami bacakan kemarin, yang kami lakukan sumpah itu memperjuangkan daerah dapil masing-masing
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemajuan, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, semua itu tentu tidak beda dengan daerah lainnya. Yang pertama tentu isu daripada sarana prasarana atau infrastruktur, karena kita tahu Riau itu kaya dengan sumber daya alamnya, SDA-nya, tapi justru infrastruktur sana kurang mendukung, terutama terhadap hasil produksi pertanian, perkebunan masyarakatnya. Nah, ke depan ini tentu ini kami perjuangkan semaksimal mungkin, sehingga kita harapkan sarana prasarana tidak saja di bidang jalan ya, jembatan, tapi juga termasuk pendidikan di sana, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Yang kedua adalah isu pengangguran, ya kan? Ini juga menjadi perjuangan kita, bagaimana lapangan kerja, bagaimana investasi masuk ke sana, sehingga kita harapkan untuk mengurangi pengangguran yang nanti akhirnya bermuara kepada berkurangnya angka kemiskinan. Kita tahu salah satu provinsi di Indonesia ini yang tertinggi angka kemiskinan termasuk Riau. Ironis sekali, di lain pihak sumber daya alamnya melimpah ruah, di atas minyak, di bawah minyak, tapi justru masyarakatnya sampai saat ini angka kemiskinannya sangat tinggi. Nah, inilah 3 isu ini mungkin yang kita perjuangkan, yaitu pertama masalah sarana prasarana infrastruktur, kedua isu pengangguran, ketiga adalah isu daripada kemiskinan, tentu dibarengi dengan sumber daya manusia atau SDM, pendidikan tentunya. Inilah yang kita perjuangkan nanti di parlemen ya, tentu berkolaborasi dengan anggota DPD yang ada dari Riau sebanyak 4 orang. Jadi kami 13 legislator dari DPR RI, dari beberapa fraksi. Saya sendiri dari fraksi Partai Demokrat, tentu kami berkolaborasi nanti harapannya dengan DPD RI. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Ahmad dari fraksi Demokrat dan dari Dapil Riau 1 terkait dengan seperti apa ide dan juga gagasan yang ingin dibawa Bapak Ahmad ke Senayan Jakarta kali ini, yang tadi disampaikan bahwa ada 3 isu utama yang ingin ia perjuangkan selama 5 tahun ke depan terkait dengan pengangguran, juga infrastruktur dan sarana prasarana, dan juga terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam baik dari daerah Riau 1. Dan tadi disampaikan bahwa memang diperlukan kolaborasi antara DPR dan juga pemerintah untuk mengatasi terkait dengan kemiskinan dan juga pengangguran serta pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di Dapil Bapak di Riau 1 ya Pak. Ya. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Halo, saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like this. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Diva Rizka. Baik, terima kasih rekan Vincent. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu alat kelengkapan Dewan DPR RI ditetapkan sebelum kabinet baru pemerintah terbentuk. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda? Di sini beberapa media online menyebutkan bahwa Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebut alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR RI akan ditetapkan sebelum kabinet baru pemerintahan terbentuk. AKD komisi maupun badan sebisa mungkin menyesuaikan pos-pos kementerian dan lembaga di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto maksud kami. Meski AKD baru akan ditetapkan sesaat sebelum kabinet baru terbentuk pada 20 Oktober nanti, Puan memastikan DPR periode 2024-2029 yang telah dilantik sudah bekerja. Sebab terdapat banyak hal yang harus diselesaikan menyusul DPR baru saja berganti keanggotaannya, di antaranya konsolidasi internal fraksi-fraksi di DPR, termasuk penentuan pimpinan fraksi, pemirsa. Dan dengan banyaknya anggota baru di periode DPR saat ini, fraksi-fraksi pun akan banyak melakukan pertemuan, termasuk untuk memberikan sosialisasi. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu seluruh fraksi di DPR setujui pembentukan 13 komisi di DPR. Anggota DPR RI Said Abdullah menyebut seluruh fraksi di DPR RI periode 2024-2029 telah menyetujui pembentukan 13 komisi. Nah pemirsa, sejauh ini menurutnya 13 komisi sudah disiapkan, tetapi nomenklatur yang meliputi tugas dan fungsi serta mitranya akan ditentukan setelah jumlah dan nomenklatur kementerian ditetapkan oleh Presiden terpilih. Pemirsa, DPR RI akan menggelar rapat pada tanggal 13 hingga 15 Oktober guna menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja sehingga setelah Presiden terpilih dilantik, semua komisi di DPR sudah siap. Dan pemirsa, selain itu APBN sudah disiapkan untuk mengantisipasi adanya penambahan kementerian melalui anggaran cadangan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini, yaitu AKD DPR RI ditetapkan sebelum kabinet baru pemerintah terbentuk dan juga seluruh fraksi di DPR setujui pembentukan 13 komisi di DPR. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldri beserta seluruh TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.